Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, dan pendekatan permisif. Selamat menyaksikan Cikidot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wahyuni, NPM 4118109180117. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan otoriter. Apa itu pendekatan otoriter? Pendekatan otoriter adalah pendekatan pengelolaan kelas yang memandang bahwa manajeral kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku siswa oleh guru secara manusiawi. Selanjutnya, menurut para ahli, Eko pada tahun 2008 mengemukakan pendekatan otoriter merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana di kelas. Yang kedua, menurut Rosdi tahun 2000, pendekatan otoriter merupakan bahwa manajeral kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru. Dalam hal ini, guru berperan sebagai dalam menciptakan ketertiban di suasana kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuannya untuk mengendalikan perilaku siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari pendekatan. Yang pertama, kelemahan. Pendekatan otoriter. Pendekatan ini akan menghasilkan sikap siswa yang subjektif atau apatis. Yang kedua, pendekatan intimidasi. Penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecah masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala. Selanjutnya, 3. Pendekatan permisif. Pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki pratana sosial. Yang keempat, pendekatan instruksional. Pendekatan ini lebih mengutamakan kebutuhan materi peserta didik. Selanjutnya, kelebihan. Kelebihan 1. Pendekatan otoriter. Terciptanya ketertiban dalam kelas. Yang kedua, pendekatan intimidasi. Siswa menjadi patuh terhadap apa yang disampaikan dan diperintahkan guru, sehingga tercipta suasana kelas yang tertib. Yang ketiga, pendekatan permisif. Tumbuh demokrasi dalam kelas. Yang keempat, pendekatan instruksional. Mencegah timbulnya masalah-masalah dan memecahkan masalah manajerial kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septilan Dewi dengan nomor MPM 4118210918004. Di sini saya akan menjelaskan terdapat 5 strategi di dalam pendekatan otoriter. Yang pertama ada menetapkan dan menegakkan peraturan guru, menggariskan pembatasan-pembatasan dengan memberitahukan pada siswa hal-hal apa saja yang diharapkan dan alasan-alasan apa saja yang diperlukan. Lalu yang kedua, memberikan perintah, pengarahan, serta pesan yang disampaikan dengan jelas merupakan suatu cara yang sesuai dalam mengendalikan perilaku pada siswa. Lalu yang ketiga, menggunakan teguran yang ramah. Teguran ramah adalah strategi yang paling efektif untuk mengembalikan peserta didik dari perilaku menyimpang menjadi perilaku yang diharapkan. Teguran ramah dapat dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal. Lalu yang keempat, menggunakan pengendalian dan mendekati. Serta yang kelima adalah menggunakan pemisahan dan pengucilan strategi
yang diterapkan oleh guru untuk mengatasi siswa yang memiliki jenis penyimpangan cukup berat. Strategi ini dianggap sebagai sesuatu yang bersifat menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih pendekatan intimidasi itu atau ancaman? Nah, pendekatan intimidasi adalah pengelolaan kelas, proses pengendalian perilaku siswa. Nah, menekankan perilaku guru yang mengintimidasi. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas juga sebagai suatu proses yang mengontrol perilaku anak didik. Tetapi, di dalam mengontrol perilaku anak didik dilakukan dengan cara memberi ancaman. Misalnya, melarang, ejekan, hinaan, dan paksaan. Nah, peran guru adalah memaksa siswa berperilaku sesuai perintah guru. Bentuk intimidasi seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, dan menyalahkan. Itu adalah pendekatan intimidasi. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari intimidasi. Kelebihannya yaitu siswa menjadi patuh terhadap apa yang disampaikan dan diperintahkan oleh gurunya, sehingga terciptalah suasana kelas yang tertib. Tidak jarang dengan pendekatan ini menghasilkan prestasi belajar siswa. Pendekatan ini sangat ampuh digunakan untuk menyelesaikan masalah berat dan segera, seperti perkelahian. Yang kedua adalah kekurangan dari intimidasi, yaitu penggunaan pendekatan ini hanya bersifat sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalahnya itu sendiri. Kelemahan lain yang timbul dari penerapan pendekatan ini adalah tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dengan muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kurniawati, NPM 411809180124. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan permisif. Apa sih pendekatan permisif? Pendekatan permisif dalam pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberi kebebasan pada siswa dalam melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah meningkatkan kebebasan siswa sebab akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru dilakukan seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi siswa secara penuh. Kelebihan dari pendekatan permisif yaitu tumbuhnya demokrasi dalam kelas, suasana belajar yang tidak terlalu tegang sehingga siswa nyaman di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kelemahannya yaitu kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas merupakan sistem sosial yang memiliki peranata-peranata sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari pendekatan permisif. Ada dua bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas. Yang pertama, tindakan pendekatan pengalihan atau pembasa bodohan merupakan tindakan pendekatan permisif. Dari tindakan ini muncul hal-hal yang kurang disadari oleh siswa. Yang pertama, siswa dapat meremehkan suatu kejadian atau tidak melakukan apa-apa sama sekali. Dengan kata lain, siswa tidak dapat melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Yang kedua, dapat memberikan peluang kemalasan dan dapat menunda pekerjaan atau dapat menunda tugas-tugas. Yang ketiga, siswa dapat menukar dan mengganti susunan kelompok tanpa melalui prosedur yang sebenarnya. Yang keempat, siswa dapat menukar kegiatan salah satu siswa dengan siswa yang lainnya. Yang kelima, siswa dapat mengalihkan tanggung jawab kelompok kepada satu orang anggota. Melalui pendekatan ini, guru terlalu memandang mudah untuk mengalihkan, menukar, dan mengganti suatu tugas ataupun suatu tanggung jawab. Kemudian yang kedua, pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Dalam pendekatan ini, guru memandang siswa telah mampu melakukan sesuatu dengan aturan yang benar. Dengan kata lain, biarlah mereka bekerja sendiri dengan bebas.
Begitulah guru dalam pengelolaan kelas. Lebih kurang menguntungkannya lagi, kalau selama proses pembelajaran, siswa hanya bekerja sendiri dan guru juga aktif mengerjakan tugasnya sendiri. Setelah proses pembelajarannya selesai, baru ditanyakan bagaimana keadaan siswanya. Percaya atau tidak, hasil pekerjaan pembelajaran ini tidak memadai dan kurang menguntungkan. Proses pembelajaran ini menjadi kurang terarah. Akibatnya, siswa merasa telah benar dengan tingkah laku yang sudah dikerjakannya. Jadi dengan tanpa teguran apapun, jadi siswa sudah merasa benar dengan apa yang sudah dilakukannya. Pendekatan ini amat sangat kurang menguntungkan. Pendekatan ini tidak produktif diterapkan di dalam kelas. Guru disarankan agar memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatannya sendiri apabila memang hal-hal itu berguna. Misalnya, siswa memperoleh kesempatan secara psikologis memikul resiko yang aman, mengembangkan kemampuan diri sendiri, dan memiliki rasa tanggung jawab sendiri, serta guru sebaiknya memberikan kebebasan kepada siswa dibarengi dengan tanggung jawab dan jangan sampai kebablasan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami, mohon dimaafkan. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.